Badan Pusat Statistik melaporkan neraca perdagangan pada Januari 2026 kembali mencatatkan surplus sebesar 950 juta dolar Amerika Serikat. Badan Pusat Statistik mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2026 sebesar 950 juta dolar Amerika Serikat dan nilai surplus tersebut tercatat menyusut akibat turunnya ekspor di awal tahun. Badan Pusat Statistik melaporkan neraca perdagangan pada Januari 2026 kembali mencatatkan surplus sebesar 950 juta dolar Amerika Serikat. Dengan capaian tersebut, Indonesia memperpanjang tren surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama 69 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Namun demikian, nilai surplus Januari tercatat mengalami penurunan dibandingkan Desember 2025 yang mencapai 2,51 miliar dolar Amerika Serikat. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, surplus Januari 2026 ditopang kinerja positif sektor non-migas sebesar 3,22 miliar dolar. Meski masih mencatatkan surplus, nilai tersebut lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 4,80 miliar dolar. Tren menurunnya ekspor di awal tahun dinilai menjadi penyebab menurunnya surplus perdagangan di Januari 2026. Surplus yang menipis pada Januari tadi 2026 menurut Mas Dani ya dibandingkan Desember 2005 karena penurunan ekspor ya. Pada Januari 2026, nah penurunan ekspor tersebut lebih dalam jika dibandingkan dengan penurunan impornya. Nah, Mas Dani, ya baik komoditas migas maupun non migas sama-sama mengalami penurunan ekspor dan juga impornya. Ateng menambahkan sejumlah komoditas menjadi penyumbang utama surplus non-migas di Januari, di antaranya lemak dan minyak hewan nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja. Komoditas tersebut ini berperan besar dalam menjaga kinerja perdagangan Indonesia tetap berada di zona positif pada awal tahun 2026. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan IDXNO. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita, Perang Timur Tengah ancam kinerja surplus neraca perdagangan. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional. Kemudian juga ada Mas Abra Talatov, Head of Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Handito, apa kabar Pak? Yo, kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Abra, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan dan kita akan review terlebih dahulu nih Mas Abra ya terkait dengan kinerja dari surplus neraca perdagangan kita begitu. Anda melihat seperti apa sih? Apakah memang benar-benar mencerminkan kondisi dari Indonesia yang memang ya dalam artian masih baik-baik saja dari sisi ekonomi di dalam negeri meskipun sudah mulai terjadi perang di wilayah Timur Tengah begitu? Iya, iya Mas Pras, memang kalau kita melihat neraca perdagangan di bulan Januari tentu belum merefleksikan Iya. dampak dari peperangan di Timur Tengah, tapi memang lebih banyak disebabkan adanya faktor pergerakan harga komoditas penyumbang ekspor kita, terutama untuk batu bara dan juga mineral. Nah, itu tercermin dari penurunan impor mineral kita ataupun batu bara kita di Januari itu sampai secara nominal ya mengalami penurunan sampai 23% month to month. Oke. Jadi memang ini cukup signifikan ya terhadap kondisi impor kita. Dan kedua juga ada faktor melambatnya demand dari negara-negara mitra, karena memang kan ada proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 ini juga masih akan mengalami perlambatan. Nah, tetapi karena kita mengetahui bahwa di akhir Februari kemarin sampai hari ini sudah 5 hari eskalasi konflik di Timur Tengah, tentu ini akan punya implikasi yang lebih dalam terhadap kinerja ekspor impor kita di bulan Maret ini dan di bulan-bulan mendatang. Jadi ada tekanan dari sisi impornya, kita akan punya resiko peningkatan nilai impor karena akan ada risiko kenaikan harga-harga baik komoditas energi, komoditas pangan dan juga bahkan untuk barang modal. Kemudian dari sisi ekspornya ada risiko adanya hambatan
perdagangan keluar, terutama ke wilayah Timur Tengah maupun ke wilayah Eropa, gitu Mas Pras. Oke, berarti memang, luar dalam lah begitu ya tekanan yang bisa disampaikan ya Iya, terkait dengan betul. kondisi ekonomi Indonesia begitu dengan adanya perang begitu meskipun memang ini adalah periodenya di bulan Januari tapi berikutnya yang perlu diwaspadai ya dengan kinerja ekspor impor kita begitu mengingat importasi juga kan untuk bahan baku juga di dalam negeri. Nah, Pak Anito dari sisi Sekolah Ekspor Nasional Anda melihat bagaimana dengan kondisi saat ini perang yang sudah berkecamuk begitu di wilayah Timur Tengah dan ini juga prediksi banyak pihak tidak akan berlangsung dalam waktu yang singkat begitu Pak? Iya, memang kalau saya dengar dari teman-teman pelakunya, ini Ya, beberapa hari ini saya meeting dengan teman-teman di Kadin, apalagi yang di Gapmi gitu, sudah muncul masalah langsung gitu. Ada salah satu eksportir yang bilang, aduh uang saya nggak bisa dicairkan karena dia punya kontrak dengan Kuwait dan beberapa negara di sana sebenarnya udah aman nih, tapi gara-gara perang tertunda gitu ya. Ada yang lagi mau kirim barang, pasti yang begini susah lah. Bahkan yang impor pun juga begitu tertunda. Jadi ketidakpastian yang pasti dan ini sebenarnya buat dunia usaha kan menjadi sesuatu yang jadi momok gitu ya. Nah, ini yang saya rasa ini perlu kita segera antisipasi ini karena perang yang sekarang ini dampaknya memang tidak hanya besar tetapi dikhawatirkan berkelanjutan agak jangka panjang ini. ya kalau kita bicara mengenai wilayah Timur Tengah memang ada banyak tujuan-tujuan utama ekspor atau kita yang banyak mengimportasi dari negara-negara tersebut ini Pak Handito? Iya, kita ini sebenarnya sekarang ini kan makin hari makin bagus ya ekspor kita ke Oke. Timur Tengah ya. Tidak hanya ke Arab Saudi yang sudah makin bagus karena Arab Saudi juga membuka pintu produk-produk pangan Indonesia untuk umroh, untuk haji gitu. Nah, ini udah dampaknya itu udah terasa banget. Tapi juga kita dengan UAE juga bagus, dengan Qatar juga bagus dan negara-negara yang khusus Timur Tengah aja kita sudah makin baik sekarang ini. Tidak hanya pangan tapi juga produk-produk yang terkait dengan fashion, terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana gitu. Nah, ini dampaknya langsung gitu ya. Tetapi ada juga dampak yang saya sebutnya 3/4 langsung gitu ya. Karena kan bagaimanapun ini kan mengganggu perjalanan ke Eropa gitu. Bahkan ke Asia Selatan gitu. Itu pada khawatir-khawatir ada kapal yang ditenggelamkan itu sampai dampaknya ada di Sri Lanka. Nah, ini dengan India juga terpengaruh. Nah, ini dampaknya sangat besar. Koreksi terhadap ekspor ini mengkhawatirkan. Saya khawatir ini surplus ekspor kita yang sudah bagus ini bisa terganggu ini gara-gara ini. Oke, oke. Nah, kita akan cermati juga di Januari kemarin memang ekspornya mencapai 22,16 miliar dolar begitu, naik 3,39% dibandingkan dengan Januari 2025. Demikian juga dengan ekspor non migas yang lagi-lagi menjadi penopang. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Handito. Kemudian Mas Abra, kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Iya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa sih tren dari surplus neraca perdagangan Indonesia. Ini dia datanya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda dari Juni 2025. Ini tercatat sekitar 4,11 miliar dolar. Kemudian naik terus sampai dengan Agustus 2025 menjadi 5,49 miliar dolar Amerika Serikat. Namun sayangnya sampai dengan September, Oktober ini cenderung turun ya untuk surplus neraca perdagangan kita menjadi 2,39 miliar dolar di Oktober, naik lagi sedikit menjadi 2,66 miliar dolar di bulan November, Desember, kemudian turun Januari 2026 bahkan lebih turun lagi dari 2,51 miliar menjadi 0,95 miliar dolar Amerika saja begitu. Dan selanjutnya kita akan cermati. Ini dia negara-negara penyumbang surplus terbesar dari neraca dagang kita mana saja sih. Kita lihat nih Januari 2026 ini data yang dikeluarkan oleh BPS. Amerika Serikat masih menempati posisi pertama padahal kita tahu negara ini juga sedang berperang ya yang sedang saat ini dengan Iran begitu di wilayah Timur Tengah. Nilainya sekitar 1,81 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, itemnya apa saja? Ada mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, kemudian alas kaki, pakaian dan aksesorisnya berupa rajutan. Dan kemudian negara kedua ada India, ada BBM, maksud kami bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani, nabati serta besi dan baja. Itu dia. Dan kalau kita lihat
berikutnya ada Filipina, ini masuk juga ya, negara penyumbang dari surplus neraca perdagangan Indonesia. Apa saja? Ada kendaraan dan bagiannya, kemudian bahan bakar mineral juga, lemak dan minyak hewani atau nabati. Itu dia beberapa item negara-negara penyumbang dari kinerja surplus neraca perdagangan Indonesia. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hadito Jono dan juga Mas Abra Talatov. Ya, itu dia. Mas Abra, lantas bagaimana Anda menyikapi dengan tren laju dari surplus neraca perdagangan kita? Apalagi ya tadi kekhawatiran dihantam lagi nih tekanan dari global dengan perang dari Timur Tengah yang semakin meluas, kemudian kekhawatiran ya tadi ekspornya juga Anda katakan juga nanti akan terganggu juga begitu. Silakan. Iya. Yang pertama kan kita kalau melihat postur dari surplus neraca perdagangan kita, tentu kita juga melihat dari dua sisi. Pertama, kontribusi sektornya apa, kedua kontribusi negara mitranya siapa. Nah, yang pertama ingin saya sorotin bahwa ada hal yang lumayan positif ya di bulan Januari, ekspor industri manufaktur kita di bulan Januari kemarin masih tumbuh 8,2%. Dan proporsinya paling besar di antara ekspor yang lain. Pertambangan dan pertanian justru menurun. Nah, ini kan sebetulnya menunjukkan bahwa industri pengolahan kita di awal tahun ya sedang mengalami geliat gitu dan permintaan masih cukup tinggi. Nah, cuman kan tadi lagi-lagi ini akan ada disrupsi ketika di bulan Februari maupun Maret impor untuk bahan baku dan barang modal nanti harganya meningkat, kemudian juga distribusinya terhambat, itu akan punya potensi nih tekanan terhadap ekspor industri pengolahan di bulan Maret ini. Nah, yang kedua yang juga perlu kita cermati adalah surplus perdagangan di bulan Januari kemarin untuk Amerika memang kita masih mencatatkan nilai positif ya sebesar 1,5 miliar dolar meningkat dibandingkan Januari tahun 2025. Tetapi yang cukup mengkhawatirkan adalah surplus terhadap Tiongkok. Ini defisit. Terhadap Tiongkok kita defisit dan defisit semakin dalam, minus 2,5 miliar dolar. Padahal Tiongkok ini adalah negara terbesar pertama sebagai destinasi ekspor kita. Jadi hampir 25% ekspor non migas kita ya, seperempatnya dari ekspor kita ke Tiongkok. Tetapi neraca perdagangan kita terhadap Tiongkok semakin dalam defisitnya. Nah, itu kan menjadi resiko tersendiri, Mas. Memang Amerika kita surplus, cuma Amerika pangsanya hanya 12%, terbesar kedua, ketiganya adalah India. Nah, selain kita perlu melihat ada resiko tekanan ekspor terhadap Tiongkok, juga pastinya tadi disampaikan Pak Handito adalah resiko gangguan ekspor ke wilayah Timur Tengah dan juga Eropa, karena lalu lintas perdagangan kan nantinya akan melalui Laut Merah juga, dan itu juga walaupun sekarang relatif masih bisa dilalui, tetapi kan ada risiko ke depan ketika eskalasi konflik ini akan meluas ke wilayah Timur Tengah secara lebih luas lagi gitu, Mas Pras. Oh, itu dia ya, ternyata memang tantangannya cukup besar nanti ya untuk beberapa bulan ke depan ya dengan meletusnya perang di Timur Tengah. Lantas bagaimana nih Pak Andito? Jika terjadi gangguan jalur distribusi misalnya di Selat Hormuz, begitu pengaruhnya terhadap waktu pengiriman, kemudian biaya logistik, daya saing produk Indonesia sendiri akan seperti apa? Suaranya. Ya, halo? Halo Ya, Pak Mas. Andito? Ya, Mas. Ya Pak. Jadi bagaimana Pak pengaruhnya kalau dengan adanya tadi konflik di Timur Tengah, kemudian nanti dengan ditutupnya Selat Hormuz ini terhadap waktu pengiriman, kemudian biaya logistik dan daya saing produk Indonesia sendiri begitu Pak? Ini gangguan di Hormuz ini paling nggak membuat kita punya 3 masalah nih ya. Yang pertama, lead time pasti lebih panjang dan tidak pasti ya, pengiriman barang ke Timur Tengah dan ke Eropa, jadi waktunya lebih lama. Kapal juga menunggu, sekarang ini kapal yang lewat saja udah terganggu-ganggu gitu ya, dan mereka harus reroute, jadwalnya berantakan. Nah, ini nomor 1 soal lead time yang lebih panjang dan tidak pasti. Yang kedua, ini bicara tentang ya biaya naik pasti ini, karena war risk-nya, premiumnya naik, surcharge-nya naik, apalagi kelangkaan kapasitas kan begitu ya. Dan yang ketiga,
daya saing turun ini karena landed cost jadi membesar, terutama untuk produk yang marginnya tipis nih ya. Jadi ini yang saya rasa kita memang ya, tapi dalam hal ini menurut saya kalau soal Selat Hormuz ini kita kan boleh dikatakan ya bukan orang yang bukan negara yang bisa ngatur ya, kita meminimalisasi resiko saja. Jadi memanajemen risiko dalam posisi seperti ini harus dilakukan. Memang kita nggak bisa mengatakan, ya aduh gimana ya, kita alihkan ekspor, kan nggak bisa ujuk-ujuk seperti itu ya. Kita bersyukurlah ada kesempatan bisa ekspor lebih banyak ke Amerika Serikat gitu ya, meskipun nanti defisit bukan defisit, surplus kita dengan Amerika Serikat pasti terkoreksi gitu ya. Tetapi jangka pendek menurut saya kalau buat pelaku usaha saya rasa kita harus tetap cool ya. Memang nggak enak ini situasinya, tetapi bagaimana mengoptimalkan. Salah satu diantaranya adalah mengoptimalkan, mau nggak mau mengoptimalkan pasar dalam negeri memang ya. Ini yang harus kita perkuat sekarang ini. Oke, optimalisasi pasar dalam negeri seperti apa? Meskipun karena kita tahu juga kan bahan baku banyak yang didatangkan juga dari luar negeri. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya Pak Andito, Mas Abra, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Andito Jono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional, kemudian juga Mas Abra Talato, beliau adalah Head of Center Food, Energy and Sustainable Development Indef. Nah, Mas Abra, lantas bagaimana kalau tadi sempat disampaikan begitu bahwa pelaku usaha diharapkan bisa mengoptimalisasi pasar di dalam negeri. Nah, tantangannya sendiri kan Anda sampaikan juga di dalam negeri tadi ada begitu. Karena juga kita tahu bahan baku banyak yang diimpor ataupun didatangkan juga dari luar negeri. Akankah itu nanti akan berdampak, mungkin lagi-lagi kita bicara harga yang akan berubah atau nanti ada kenaikan atau seperti apa nih Mas Abra? Iya Mas Pras, jadi sebetulnya salah satu variabel penting yang bisa mendorong kinerja perdagangan kan selain pasar di luar negeri itu kan ada faktor harga, adalah faktor demand ya. Demand ketika permintaan yang meningkat walaupun harganya turun itu ada bisa bisa mengakumulasi nilai ekspor kita. Nah, ketika nantinya ada resiko ekspor itu akan melambat karena tadi pertama dari sisi negara mitra utama kita Tiongkok masih mengalami perlambatan, kita harus mendiversifikasi ekspor ke negara lain ya. Dan yang kedua juga memperluas atau memperkuat demand di dalam negeri. Nah, tapi tantangan utamanya untuk demand di dalam negeri adalah yang paling utama permintaan konsumsi masyarakat ini kan relatif masih stagnan ya. Bahkan kan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 4 kemarin untuk konsumsi rumah tangga masih di bawah 5%, 4,98% gitu. Jadi ini juga menjadi faktor yang akhirnya membuat ekspansi dari industri di dalam negeri juga tidak bisa melakukan akselerasi gitu. Karena melihat dari sisi demand rumah tangganya dulu, Mas. Nah, yang kedua juga kebutuhan industri dalam negeri terhadap bahan baku dan barang modal tadi yang kita tahu bahwa masih juga banyak mengandalkan sumber dari luar negeri. Nah, ketika nanti harga-harga bahan baku ini mengalami kenaikan karena faktor konflik di Timur Tengah, kedua juga adanya resiko biaya transportasi yang meningkat. Sekarang freight cost untuk wilayah Asia saja sudah mengalami lonjakan dan mencapai rekor dalam beberapa bulan terakhir gitu. Nah, itu juga akan menjadi hal yang akan menahan ekspansi dari industri manufaktur di dalam negeri. Jadi memang ruangnya lumayan terbatas, Mas, untuk bisa mendorong industri manufaktur di tengah sekarang eskalasi yang sedang meningkat gitu, Mas Pras. Nah, itu dia. Lantas seperti apa langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Perlukah kita membanjir lagi dengan insentif ataupun bentuk subsidi lain yang mengingat di awal tahun kan sudah disampaikan juga akan mengakselerasi APBN kita begitu, mendorong belanja pemerintah begitu, Mas Abra. Menurut Anda ini momentum yang tepat atau ada keterbatasan fiskal di sana misalnya? Iya, saya pikir salah satu langkah strategis pemerintah untuk bisa tetap menghidupkan industri manufaktur adalah dengan mengaitkan bagaimana urgensi kita untuk memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan energi. Artinya industrialisasi, hilirisasi itu dalam konteks melakukan substitusi impor untuk tadi kita bisa lebih punya daya tahan. Jadi kita mengurangi ketergantungan impor. Yang pertama mengurangi adanya disrupsi terhadap pasokan dari luar negeri, tetapi di dalam negeri kita memperkuat hilirisasinya tadi. Dan
ya artinya program-program strategis nasional baik BUMN maupun swasta itu harus bisa diakselerasi gitu. Yang kedua juga ya adanya afirmasi misalkan dengan tetap konsisten untuk menegakkan aturan TKDN pada proyek-proyek strategis tadi. Jadi juga Oke. ada apa kebijakan yang sifatnya lebih afirmatif. Yang ketiga adalah insentif, tentu itu menjadi hal yang dibutuhkan untuk market juga. Karena dengan adanya insentif tadi selain bisa mengurangi cost terhadap biaya produksi juga bisa membantu agar daya saing kita juga tetap terjaga di tengah Oke. tadi adanya resiko kenaikan harga produksi. Dan kenaikan harga produksi itu tentu juga bukan hanya dialami Indonesia, dialami oleh negara-negara lain. Tapi kan Iya. kita akan berhadapan mana yang lebih efisien di tengah kecamuk perang sekarang ini, Mas. Nah, ketika ada insentif tadi itu juga akan membantu industri kita untuk tetap bisa survive, untuk bisa memiliki daya saing di pasar internasional. Baik baik Mas Abra, ini menarik. Lantas Pak Hadito, dari teman-teman eksportir misalnya begitu, yang sejauh ini Anda bisa dapatkan informasi terkini, apakah juga diversifikasi bisa menjadi salah satu solusi? Kemudian tadi bagaimana upaya kita melakukan substitusi bahan baku dari luar negeri, itu memungkinkan atau tidak begitu? Iya, memang berubah dalam waktu pendek kan tidak mudah ya. Perusahaan yang harus hidup dengan rencananya yang sudah ada bahan baku sudah tersedia, pasar yang ada tiba-tiba hilang. Ya. Nah, jadi dalam posisi seperti ini, kalau saya orang Jombang suka mengatakan jangan biayaan, gitu. Jangan biayaan itu maksudnya jangan panik gitu ya. Saya yakin semuanya terdampak. Nah, apa yang harus dilakukan? Nomor satu yang harus dilakukan mempertahankan yang masih bisa dipertahankan. Nah, salah satu di antara yang mempertahankan itu Amerika ini. Kan kita selama ini surplus dengan Amerika bagus nih ya. Oke. Nah, ini apalagi hubungan Indonesia dengan Amerika, khususnya Pak Presiden Prabowo dengan Presiden Trump bagus. Nah, kita harus pakai untuk menjaga. Suka nggak suka, kita ini memang sekarang ini perlu mengoptimalkan hubungan dagangan dengan Amerika. Apalagi kan pengiriman ke Amerika tidak terdampak oleh perang di Timur Tengah. Ya, nomor satu itu. Yang kedua, memang pada posisi seperti ini yang prioritas menurut saya haruslah menjaga surplus perdagangan. Saya khawatir ini. Nah, bagaimana cara menjaga ini? Sementara pasar ada yang terganggu, maka otomatis kita melakukan kegiatan atau kebijakan yang tidak lazim, yang tapi dilakukan orang-orang lain. Kita rem impor yang masih bisa direm. Nah, ini saya pikir teman-teman dari BUMN bisa bantu. Pemerintah kan bisa minta BUMN, impor rem dulu ya, supaya surplusnya ini nggak habis ini kan gitu. Tapi yang kedua, kita memberi dorongan buat pelaku usaha. Saya rasa pelaku usaha membutuhkan sekarang ini perhatian pemerintah, tidak hanya stimulus yang sifatnya ekonomi makro, tetapi yang sektorial ini, menjaga likuiditasnya perusahaan, membuat perusahaan kita tidak sampai nggak bisa jalan perusahaannya. Ini yang harus dilakukan. Ini yang mau nggak mau saya usulkan ada mau nggak mau ada task force khusus ini, jangka pendek aja, jangan lama-lama 6 bulan gitu, bisa di Kemenko Perekonomian, bisa di Kementerian Perdagangan, ya mungkin di Kementerian Perdagangan lebih applied gitu ya. Jadi ini langkah darurat tanpa membuat kita biayaan. Oke, itu dia salah satu strateginya untuk bisa mengurangi importasi. Nah, kalau memang nanti konflik ataupun perang ini berkepanjangan, jangka panjang yang terjadi begitu Mas Abra, apa yang akan terjadi nantinya ke depan untuk Indonesia, surplus neraca perdagangan Indonesia, apakah kita cukup resilience? Ya, jadi menjaga performa dari surplus neraca perdagangan ini penting bukan hanya dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi dari peranan sektor manufaktur, tetapi juga disitulah menjadi lumbung tenaga kerja kita juga. Jadi ini dalam rangka menolong industrinya, pelaku usaha, sekaligus juga pekerja masyarakat agar daya beli masyarakat konsumsi juga tetap tumbuh positif gitu. Yang kedua juga dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi, dalam hal ini adalah nilai tukar rupiah. Karena kan kalau misalkan nanti neraca perdagangan kita tertekan bahkan misalnya sampai menuju defisit gitu, terutama defisit untuk yang migasnya. Nah, ini juga akan mengalami resiko terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Dan ketika rupiah kita tertekan juga pada akhirnya juga akan menghantam atau mempengaruhi biaya impor bahan baku tadi, kemudian terjadi imported inflation, dan pada akhirnya akan
punya implikasi terhadap daya beli masyarakat. Jadi memang sangat penting sekali untuk mempertahankan kinerja neraca perdagangan kita, untuk tujuan, 2 hal sekaligus tadi, supaya, sektor real kita tetap tumbuh dan kedua stabilitas makroekonomi. Karena dengan stabilitas makroekonomi yang positif itu juga akan menimbulkan, sentimen positif terhadap, pasar keuangan, kemudian pasar modal. Nah, artinya apa? Kan diharapkan terjadi capital inflow, kemudian yang kedua juga diharapkan akan ada FDI yang lebih, masif lagi gitu, Mas. Jadi memang ini semacam, lingkaran lingkaran ekonomi yang harus kita jaga, agar tetap stabil. Baik, baik. Nah, baik itu dia. Pak Hanito, terakhir Pak, bagaimana Anda melihat strategi ke depan begitu untuk jangka menengah panjang? Iya, jadi memang untuk jangka panjang kalau perangnya berlanjut, yang kita bisa lakukan satu berdoa supaya jangan panjang-panjang terus ya gitu. Oke. Tapi kan bukan Iya, kita iya. yang menentukan. Nah, Betul. jadi apa yang harus dilakukan? Menurut saya sebenarnya menjaga cash flow per negara dan menjaga cash flow-nya perusahaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Saya rasa kita bisa mengatakan dalam case-nya sekarang, thanks to Trump karena kita terjaga pasar Amerika. Tapi juga thanks to Prabowo, Pak Presiden Prabowo ini sudah menyiapkan, meskipun tidak menduga ya ada perang begini, program-program ketahanan pangan dalam negeri, MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat dan sebagainya. Ini bisa jadi backbone. Mau nggak mau, sekarang ini memperhatikan menyelamatkan perekonomian dalam negeri menjadi prioritas. Tetapi ya ojo biayaan. Oke, itu dia langkah-langkahnya harus cermat dan hati-hati berarti ya untuk menyikapi kondisi global tadi. Baik, Pak Hanito, Mas Abra, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Hanito, Mas Abra, terima kasih. Terima kasih.